Nah, bahas Sailor mungkin dia kemarin keliling bro ya, dia keliling ke negara-negara yang punya sovereign wealth fund yang besar, yaitu Kuwait, Abu Dhabi. Nyales dia. Dia nyales di Timur Tengah nih, nyales Bitcoin gitu. Nah itu menurut lu tanggapan lu apa? Karena kan Abu Dhabi udah mulai nambah nih posisinya kalau kita lihat ya. Secara misalnya posisi di IBIT juga kalau kita lihat Abu Dhabi udah nambah nih. Dan yang fantastisnya ternyata Harvard juga ikutan loh. Harvard nggak di sales tapi dia beli 20% gitu. Ini mungkin ntar tanggal 17 saya tanya dulu ya, karena saya tanggal 17 kan ke Arab ya. Iya. Nah ini Keliling-keliling dulu ya fotonya Sailor nih, ya, di Abu Dhabi dia. Iya, makanya Sailor ini kayaknya aktif banget gitu. Foto di depan masjid ya. Karena ini emang kayaknya kepepet lah ya, kayaknya. Udah di tahap dia, karena sekarang cost basisnya dia kan di 74.000. Itu sebelum dia yang beli berapa 2 minggu yang lalu. MNAV udah berapa sekarang? Entry-nya average price-nya dia 74, tapi setelah dia borong 800 juta kan jadi 80-an ribu ya harusnya. Sekarang ya. Ya. Jadi itu pun juga support yang besar ya teman-teman. Jadi Sailor ini udah sedikit lagi diambangin nih lah ya. Kalau menurut tuh tapi tanggapan lo apa terhadap kita misalnya lihat di sini ya. Jadi di mana banyak sekali fund-fund besar bro yang nambah posisinya malah di IBIT di 89.000 ini. Kalau kita tuh Emirates Abu Dhabi fund tuh posisinya dia nambah terus. Cuma yang paling menarik ini berarti setelah Sailor ke sana nih ya. Iya, Sailor ke sana kayaknya mereka ada nambah-nambah dan kayak fund-fund besar itu Hong Kong ini juga udah mulai masuk nih. Iya. Hong Kong dan Goldman Sachs juga masuk terus tapi mereka lewat ETF ya BlackRock ya. Ya. Menurut lo apakah nanti negara-negara yang kecil yang lainnya kan biasa kan negara-negara kecil tuh lebih telat ya bro ya? FOMO nanti ya. Biasanya negara-negara kecil FOMO nggak menurut lo? Apakah Bitcoin ini bakal jadi adopsi global yang memang diterima sama semua orang? Karena kalau kita ngomong sekarang memang kenapa gold ya itu terus naik ya, karena gold itu central bank itu terus melakukan pembelian yang signifikan. Yeah. Secara moneter gold memang lebih menang daripada Bitcoin. Kecuali nanti ya ada big country ya yang mana Bitcoin ini dimasukkan ya ke dalam salah satu ya aset central bank mereka, baru itu akan mengalami penaikan yang signifikan. So far kalau belum itu ada ya kita expect choppy dan nggak kemana-mana ya. Ini karena kalau kita lihat kenapa gold itu terus naik, karena central bank ya itu terus membeli gold ya di 2026 ini justru yang paling tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini di 2025 ini ya, ini paling tinggi dari tahun sebelumnya dan di forecastkan ya gold ini di tahun 2025 ini dibeli 634 ton. Tahun depan ini dia akan dibeli 840 ton. Jadi memang kita kan ngomong ya potensi beli gold ya di area sekitar 2.000-3.000 dulu. Nah, sekarang masih potensi lanjut rally sampai tahun depan. Atau menurut lu ini ada hubungannya juga dengan pelemahan USD? Kalau kita kan USD ini mengalami pelemahan sebenarnya ya. Yes. Jadi USD itu orang banyak udah mulai takut bro. Jadi banyak yang udah cari alternatif currency lain. Kalau kita lihat ya. Dan orang udah nggak sepercaya itu lagi sama US Treasury sepertinya ya. Dan itu mengakibatkan apa yang kita lihat di 2025 ini ya buying spree-nya dari gold gitu. Yes. Jadi gold itu juga jadi aset yang menarik ya teman-teman untuk dipegang. Nah di market yang seperti ini apakah lebih penting bro kesabaran ya atau kepintaran? Kesabaran sih, karena saya lihat banyak sekali waktu kita ngomong ya di bear condition itu orang-orang yang secara IQ pinter banget, cuman karena mereka nggak sabar untuk do nothing di market, itu akhirnya kebakaran. Kalau kita lihat whales di berbagai prop desk ya, minggu kemarin tuh kan saling bakar-bakaran ya, ngelong ETH 500 juta, terus kayak abis itu turn short beberapa ini. Jadi banyak orang yang lebih pinter, duitnya lebih banyak, mereka justru kebakar waktu saat-saat sulit seperti ini karena mereka merasa mereka harus punya exposure terus-menerus di market. Jadi kalau saya mending pilih dulu ya punya kesabaran ya, karena dengan sabar pun orang kan juga tambah pinter ya, karena kan pasti ya waktu yang mendewasakan. Ada yang tanya nih, kenapa Singapura dolar itu kuat padahal militernya nggak kuat? Singapura dolar itu kuat karena stabilitas politiknya. Jadi ketika kalian jadi warga negara Singapura, di sana punya stabilitas politik yang jelas dan punya hukum yang jelas juga. Makanya orang-orang mungkin seperti Eduardo Saverin akhirnya pindah ke Singapura gitu. Itu yang bikin banyak capital itu thriving di sana. Jadi uang itu banyak yang suka ditaruh di sana. Karena kalau kalian di Singapura, bank-bank Singapura tuh bisa ngasih 5-6% bro dalam SGD tapi. Yang mata uangnya tuh kuat terus kalian dikasih 5-6% lagi. Jadi ya
Kalau negara itu punya Seger. politik yang stabil, punya kepastian hukum yang stabil, ya pastinya mata uangnya akan kuat. Dan kita lihat ada salah satu kejadian menarik di mana ada yang pencet bel tuh 21 ya, Jack Mallers punya. Ya. Itu bareng 3 powerhouse finansial menurut gua. Satu itu adalah Cantor, kedua itu Tether tapi lewat Bitfinex ya, Paolo dan geng-gengnya, geng Italinya. Ya. Lalu ada SoftBank dari Jepang yang emang terkenal untuk nge-betting gila. Nah, menurut lu gimana nih? 21 kan mau bikin ibaratnya MSTR kedua lah, copycat-nya MSTR. Ya. Apakah ini akan justru mendorong harganya karena mereka kan punya uang yang banyak sekali ya? Kantor SoftBank dan juga Tether ini. Selama itu nggak leverage position ya, dalam artian dia nggak copy playbooknya seller, saya rasa positif ya. Misalkan dia bisa create real dari mereka punya profit ya, misalkan Dan bisnisnya kan? ya bisnisnya profit mau dibeliin tuh positif. Cuman kalau dia nge-playbookin seller itu akan ada ya digital asset treasury bubble ya pasti. Yeah. Kalau semua orang utang beli Bitcoin ya kayaknya dan nggak diciptakan ya untuk beli aset dari value yang real, ya itu bisa jadi bubble ya. Yeah. Karena kan kalau kita ngomong orang positif ya punya cash flow yang oke, company-nya positif, terus dia beli aset yang emang scarce, itu kan positif ke ekosistem. Tapi kalau dia beli dari utangan ya terus berharap harga sahamnya naik terus diutangkan lagi, wah itu sama ya playbooknya seller. Karena kalau kita lihat sekarang MSTR kan price action-nya Agak mencekam ya. sangat mencekam. Mungkin bahasanya mencekam. Iya, ini kalau kita ngomong, karena kan dulu kan ada kan yang kita ngomong waktu kita ngelakuin show ya tahun lalu, tahun ini ya, ada yang mau all in Bitcoin sama MSTR di 360. Ya. Kita kan ngomong it's a bad idea. Jangan kita bilang. Ya, karena kalau itu dia beli ya, dia udah videonya masih ada tuh. Hilang setengah. Kita gambar kayak gini loh. Itu videonya masih ada, gua gambar di papan tulis tuh. Nah, kita memang bullish ya untuk Bitcoin long term, cuman kalau sama seller nggak terlalu gimana ya, to be fair, karena semua yang di drive dengan utang yang berlebihan itu selalu akan backlash ya, sama kayak orang inilah ya nunggak pay later tapi dia cari utangan buat bayar itu. Sebenarnya ini mirip seperti ini, kayak kalian pilih beli indeks S&P 500 atau kalian pilih titip. Kan aset betanya adalah Bitcoin. Jadi kenapa banyak yang nanya ke gue bro, kenapa gue lebih suka Bitcoin kan dari MSTR? Mungkin gue jelasin ya, mungkin konsep finansial biar teman-teman ini paham. Ketika teman-teman misalnya let's say beli reksadana deh biar gampang, reksadana obligasi. Ya. Itu kan ada dua pilihan tuh, mau yang indeks gitu kan, atau mau yang dikelola manajer investasi. Tapi biasanya kalau lu beli misalnya reksadana obligasi yang indeks, itu lebih pasif, fee-nya lebih murah. Lu cuman capture ibaratnya beta dari marketnya. Jadi yang variabel yang lu hitung hanya simple, aset kelas ini rata-rata kemana. Tapi kalau lu tambahin manajernya, itu kan kalau misalnya kita lihat variabel sebagai betanya itu anggap X lah. Ya. Lu cuman X di X doang gitu ya, variabel lu pikir. Tapi kalau ada manajer investasi X plus Y, sama kayak Bitcoin. Bitcoin sendiri tuh X. Ya. Tapi tambahin utang-utangan seller tuh tambah Y gitu. Ya. Kadang kalau di dunia manajer investasi, Y itu biasanya minus, bukan nambah bro. Jadi biasanya jadi X minus Y. Jadi kalau teman-teman beli reksadana obligasi, mendingan yang pasif, karena itu cuma X. Baseline-nya doang. Ya. Tapi kalau lu tambah itu ada manajer investasi itu fee-nya 4% itu minus jadi teman-teman. Ya, sebenarnya kalau besok seller pun ketabrak atau kenapa-napa kan itu gawat sekali bro. Ya. Itu ada namanya resiko yang yang kita nggak mau. Karena di Bitcoin aja X-nya udah beresiko bro. Iya, kita ngomong. Gitu. Cuman di Bitcoin kan kita ada banyak ya alat pengukurnya ya. Kita bisa pakai on-chain, kita pakai historis data. Ya. Kita lihat likuiditas dari the Fed, terus kita juga lihat price action. Jadi ada banyak ya. Cuman ya itu tadi ya, clarity sebenarnya. Alasan kenapa lebih beli Bitcoin. Dan mungkin teman-teman di sini kan banyak yang udah nggak sabar, banyak yang rasa 89.000 dan ya lebih sepi mungkin marketnya, mungkin mereka mencari pasar yang baru, cuman nggak masalah. Karena market ini akan selalu mereward mereka yang resilient. Ketika gue bilang Bitcoin 16.000, waktu itu nggak ada bro yang mau dengerin gue gitu. Sama juga kan. Nggak ada yang mau denger. Jadi pas 16.000 gue ingat banget ketika gue teriak-teriak itu, bahkan influencer itu nggak ada. Ya. Jadi influencer crypto itu belum ada di Indonesia. Ya. Belum ada yang bahas. Ya ada lah mereka yang ikut-ikut, cuman nggak ada yang besar, nggak ada yang bahas. Tapi ketika marketnya rame, entar rame. Jadi market tuh selalu bekerjanya begitu. Ketika market sekarang AI lagi rame di US, nanti ketika jatuh nanti akan pindah ke tempat lain lagi. Ya. Cuman kita percaya akan fokus gitu. Jadi banyak yang nanya, ketika market gini presentasi Bitcoin berapa sih di portfolio? Masih signifikan gitu. Ya. Tapi kan kita selalu bilang bahwa punya cash gitu loh. Ya. Teman-teman buat selalu punya cash. Kenapa? Karena cash itu anti fragility. Jadi ibaratnya kayak barbell lah bro. Lu ada aset yang beresiko, ada cash. Kalau bro kakak mungkin lebih konservatif ya. Jadi ada Bitcoin, ada goldnya di situ. Ya.
dan ada cash cash gitu. Kalau gue mungkin lebih agresif, jadi lebih Bitcoin sama ada cash gitu. Cash untuk apa? Ya in case dikasih harga lebih murah lagi, gue bisa masih masuk. Tapi gue gak akan pernah lakukan yang seller lakukan. Gue gak akan pernah raising hutang untuk membeli aset yang bisa turun 70% gitu. Karena dengan lu berhutang dan beli aset yang bisa turun 70% ada potensi wipeout, bro. Pasti. Ketika lu gak bisa repay dari 10% yield yang ditawarkan, berarti kan kurang dari 1%, 0,8an ya per bulan. Dan menurut gue itu yield yang besar. Ya. Dan jumlahnya kan, kalau kita lihat mungkin stretch-nya dia itu kan besar. Jadi ada potensi risiko di sana. Makanya gue gak akan beli MSR. Kalau gue emang cinta Bitcoin, ya gue beli Bitcoin gitu. Gue gak mau ambil proxy-nya. Juga sempat bahas ya ke teman-teman buat buy the dip ya, gold di 4.000. Sekarang gold ya kalau ngomong udah di 4.400 ya. Jadi udah naik hampir sekitar 9,5% ya. Plus kita ngomong ya memang sekarang gold ada di resistance ya, di all time high sebelumnya. Cuman kalau kita lihat ya trajektori tadi central bank akan meningkatkan ya, kita ngomong pembelian gold itu lebih dari 10% ya, sekitar 15%. Jadi ya you do the math lah ya. I think gold rally ini masih kuat. Betul. Jadi kita berharap ya semoga komunitas ini bisa lebih fokus gitu loh. Kalian ketika akan perdalam suatu aset, jangan cuma belajar ketika asetnya naik, tapi ketika asetnya turun ada hal-hal yang kalian bisa ambil gitu. Dari misalnya pengalaman kalian di market.